Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sahabat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pada kesempatan di hari ini. Di dalam Yakobus pasal pertama, ayat 18, di sana dikatakan, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Jadi judul renungan kita pada kesempatan ini, hidup beriman. Kita tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Kita tidak hanya sekedar, oh ada Tuhan, ada Yesus, ada firman. Tetapi yang terpenting, mari kita hidup di dalam firman itu. Mari kita beriman kepada Kristus yang kita kenal itu. Mari kita beriman kepada firman yang kita baca di setiap saat. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita diselamatkan oleh iman. Iman bukan hanya keyakinan pikiran atau pengaminan akali. Bukan hanya persetujuan akal pikiran kita, melainkan tindakan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, siapa yang berani percaya bahwa ada surga? Namun Abraham, bapa orang percaya, memberi contoh. Ia pertaruhkan semuanya demi negeri yang dijanjikan Allah. Maka Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Kenapa dia disebut sahabat Allah? Karena dia berani mempertaruhkan hidupnya dan beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, dia disebut sahabat Allah. Ia percaya penuh kepada Allah. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita harus mengikuti jejaknya. Tetapi sedikit sekali yang berani bertaruh untuk sungguh mengikuti Yesus dan meneladani gaya hidupnya. Banyak orang berkata, saya cinta Tuhan, ya, saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak punya keberanian untuk mengikuti langkah-langkah dan nasihat-nasihat serta perintahnya Tuhan Yesus. Hidup beriman, ya, hidup beriman, saudara-saudara Kristiani, adalah hal yang penting. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saya atau kita setia dan menghidupi iman sebagai seorang Kristiani, seorang anak Tuhan secara sungguh-sungguh? Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab. Kita hidupnya sungguh-sungguh beriman atau tidak? Apakah kita setia dengan panggilan kita sebagai orang tua, sebagai imam, atau sebagai pegawai yang jujur? Ya, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan tentu saja kita harus menampilkan pribadi-pribadi yang memiliki sifat seperti Kristus, memiliki kepribadian yang jujur, menjadi orang tua yang menjadi teladan. Apakah kita juga berbuat sesuatu untuk membuat dunia ini menjadi tempat tinggal kita yang lebih baik? Ya, jadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Saudara, selama Tuhan kasih kita kesempatan hidup di dunia ini, jadilah berkat di tengah-tengah komunitas kita. Ya. Jadilah garam, jadilah terang, bermanfaat
untuk kemuliaan Tuhan. Seberapa banyak perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saudara, ya. Tuhan mau supaya kehidupan kita tidak hanya sekedar tahu, tetapi berbuat menjadi pelaku. Ada begitu banyak orang percaya, hanya sampai dipercaya. Tetapi untuk berbuat sesuatu, memperlihatkan ini firman, dan menjadi teladan, pelaku, jarang ada. Yang Tuhan mau kita semua harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Saat Anak Manusia itu datang, Ia akan berkata di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-34 sampai 36. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum, makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, saudara-saudara, ini ungkapan Yesus. Ya. Yesus berkata di dalam ayat, mari, ya, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, ya, terimalah kerajaan yang disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Dan firman Allah berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan. Artinya tidak hanya tahu, tetapi mempraktekkan firman itu. Bisa membantu satu dengan yang lain. Bisa mensupport satu orang yang lain. Ketika aku lapar, kamu kasih makan. Mungkin sudah berkata, nggak akan kekurangan orang itu. Tetapi kekurangan rohani. Dia lapar rohaninya. Dia butuh damai sejahtera. Dia butuh doa. Dia butuh kekuatan. Ya, kita harus lakukan ini. Ya. Saat hidupmu mulai kehilangan kendali, tak lagi memiliki arah tujuan, dan rencanamu mulai berantakan. Sekali lagi, saat hidupmu mulai kehilangan kehendak, kendali, hidup jadi berantakan. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita mulai kehilangan kendali, mungkin hari-hari ini kita mulai tidak menentu. Saudara-saudara, undanglah Yesus dalam hidupmu. Kita memerlukan Tuhan. Saudara memerlukan Tuhan untuk dapat pulih dari keadaan yang kacau. Kita kacau, kita ada kepahitan, kita membenci, kita iri hati, kita mungkin ada kecongkakan yang menjadi penghambat untuk kita menikmati hadirat Allah, sehingga hidup kita kacau balau. Hari ini adalah kesempatan untuk kita, ya, menghampiri Tuhan, mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, sehingga hidup kita kembali tenang, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kekuatan, mengalami penghiburan. Sebuah perahu tidak akan mampu menghadapi ganasnya badai tanpa nakoda yang andal. Begitu pula hidup kita yang tak akan mampu melewati hantaman cobaan tanpa Yesus. Ada begitu banyak sekali pencobaan yang sering kali menghantam perahu kehidupan kita. Tapi kalau kita memiliki nakoda yang handal, yaitu Yesus Kristus, kita aman. Kita tidak kacau, tidak hilang sasaran, tetapi kita akan sampai kepada tujuan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17a, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan
dari Bapa segala terang. Saudara-saudara, keberhasilan, pertolongan Tuhan hanya datang dari atas melalui Kristus Yesus, Tuhan sebagai Juru Selamat. Saya percaya kita tidak sekedar, saudara-saudara, menjadi orang pengikut Tuhan, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang hidup beriman kepada firman Allah, dan kita akan menikmati mujizat Tuhan itu. Mujizat masih ada dan tetap ada bagi orang yang beriman. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.